Halo, generasi emas bangsa Indonesia, anak-anakku kelas 10 MIPA SMA Negeri 1 Sungai Loban. Kembali lagi kita melanjutkan materi. Sekarang kita membahas tentang inverse fungsi ya, bersama saya. Ya, apa itu inverse fungsi? Ya, fungsi inverse atau fungsi kebalikan adalah dalam matematika fungsi yang merupakan kebalikan aksi dari suatu fungsi. Ya, misalnya anggap saja f(x) sebuah fungsi dari himpunan A ke B. Bila dapat ditentukan sebuah fungsi gx dari himpunan B ke A, maka gx disebut fungsi inverse dari f(x) dan bisa ditulis sebagai f pangkat min 1 x. Ya, jadi lambang inverse itu adalah f pangkat min 1 ya. X itu inverse ya. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat contoh ya. Contoh pertama ini adalah fungsi linier ya, fungsi linier. Jika diberikan fungsi f(x) sama dengan 4x plus 7, tentukanlah inverse dari fungsi tersebut ya. Nah, fungsi f(x) 4x plus 7 ya, ini linier ya. Nah, kita misalkan y itu sama dengan fx supaya mudah penghitungan ya. Jadi fx kita ganti y. Nah, y sama dengan 4x plus 7. Nah, kemudian y ini ya, yang namanya inverse, gimana caranya yang y ini berganti jadi x. Nah, itulah kebalikan namanya ya. Nah, jadi yang awalnya y berubah jadi x. Nah, maka x itulah yang disebut dengan inverse yang nantinya dibuat f pangkat min 1 ya. Ya, oke, kita lanjut. Nah, kita balik terlebih dahulu. 4x plus 7 sama dengan y. Nah, kemudian 4x sama dengan y, 7-nya dipindah jadi min 7. Nah, kemudian tinggallah x. X sama dengan y min 7 dibagi 4. Nah, ini. Setelah y ya, sekarang berubah jadi x. Nah, inilah yang disebut dengan inverse ya. Nah, inilah. Nah, maka x-nya itu kita jadikan f inverse x sama dengan, nah kemudian yang y kita kembalikan lagi jadi x min 7 per 4. Fungsi inverse-nya ya. Oke, kita lanjut. Yang contoh 2. Nah, ini fungsinya berbentuk pecahan ya. Diberikan fungsi fx sama dengan 2x plus 5 dibagi 3x min 4 ya. Nah, tentukan fungsi inverse-nya ya, f pangkat min 1 x ya. Ya, kita buat ya, fx sama dengan 2x plus 5 per 3x min 4 ya, sama seperti tadi. Fx kita jadikan y dulu ya. Jadi y sama dengan 2x plus 5 per 3x min 4. Nah, ini kita memodifikasi ini fungsi sehingga yang y tadi jadi x ya. Nah, pertama-tama 3x min 4 ini kita kalikan ke ruas kiri ya. Nah, y 3x min 4 sama dengan 2x plus 5 ya. Kemudian kita kalikan ke dalam y-nya, 3yx dikurang 4y sama dengan 2x plus 5. Nah, sekarang tujuan kita adalah karena kita mau mencari x, maka yang punya x kita kumpulkan ya. Jadilah begini ya. 3yx, yang 2x kita pindah ke kiri jadi min 2x. Kemudian yang min 4 kita pindah ke ruas kanan jadi 4y plus 5 ya. Nah, yang x ini yang karena ada di x itu ada di setiap ruas itu, maka x itu kita bisa keluarkan. Jadi seperti ini. Nah, jadi 3y kurang 2 dalam kurung ya dikali x sama dengan 4y plus 5. Nah, di sini dapatlah kita x ya. Jadi x sama dengan 4y plus 5 dibagi 3y min 2. Nah, ketika y sudah berubah jadi x sendirian ya, maka inilah dia namanya inverse ya. Jadi f inverse ya sama dengan, nah yang tadi y semuanya yang y kembalikan ke x. Jadi 4x plus 5 per 3x min 2
Itulah fungsi inverse-nya ya. Nah, bagaimana kalau ditanya angka ya, f inverse-nya x-nya diganti angka, misalkan 2. Nah, tetap kita cari dulu inverse-nya, baru nanti ganti x-nya itu dengan 2 ya, dapatlah 4 kali 2 tambah 5 ya. Terus 3 kali 2 dikurang 2, jadi 8 tambah 5 per 6 bagi 6 kurang 2 ya. Jadi dapatlah f inverse 2 itu sama 13 per 4 ya. Oke, kita lanjut lagi. Contoh 3. Ya, sekarang berbentuk akar. Ya, tentukan fungsi inverse dari fx sama dengan akar 3x plus 7. Nah, ini sama ya. Nah, fx-nya kita misalkan tadi y ya. Ini sebelumnya ya, bahwa akar itu ya sesungguhnya adalah pangkat setengah ya, 3x plus 7 pangkat setengah ya. Nah, seperti biasa fx kita misalkan y lagi. Jadi y sama dengan 3x plus 7 pangkat setengah. Nah, di sini supaya pangkat setengahnya itu jadi 1, supaya nanti enak kita untuk mengambil x-nya, maka pangkatnya itu dikali 2. Nah, jadi y-nya pangkat 2 sama dengan yang setengah kali 2 jadi 1. Jadi tinggal 3x plus 7. Ya. Nah, kalau seperti ini sudah enak untuk mencari x-nya ya. Nah, kita balik dia 3x plus 7 sama dengan y kuadrat. Nah, kemudian 3x sama dengan plus 7 ke ruas kanan, jadi kurang y kuadrat min 7 ya. Jadi x sama dengan y kuadrat min 7 bagi 3. Nah, x sudah. Yang awalnya y sudah jadi x. Nah, inilah inverse ya. Nah, inverse x sama dengan yang y ganti x kuadrat min 7 per 3. Nah, itulah inverse dari fungsi akar 3x plus 7, yaitu x kuadrat min 7 per 3 ya. Oke, kita lanjut contoh 4. Nah, sekarang berbentuk eksponen atau bilangan berpangkat. Ya, ini disebut dengan eksponen ya. Jika diberikan sebuah fungsi fx sama dengan 5 pangkat 4x. Inverse dari fungsi tersebut adalah ya fx sama 5 pangkat 4x ya. Sama fx sama dengan y. Kemudian dijadikan y sama dengan 5 pangkat 4x. Nah, kalau berbentuk pangkat seperti ini ya, dulu mungkin pernah kalian belajar logaritma ya, maka kedua ruas ini kita logkan ya. Jadi log y sama dengan log 5 pangkat 4x ya, semua ruas kita buat log ya. Nah, diperolehlah log y sama dengan sesuai pangkat sifat dalam logaritma ya, pangkatnya itu bisa kita bawa ke depan. Jadi 4x log 5. Nah, kalau sudah seperti ini nih enak. Kita bisa mencari x-nya ya, karena tujuan kita gimana caranya supaya y itu menjadi x dengan aturan-aturan matematika ya. Diperolehlah, kita balik dulu ya, 4 log 5 sama dengan log y ya. 4x log 5 sama dengan log y. Nah, di sini jadi 4x sama dengan log y dibagi log 5. Nah, di sini juga sesuai sifat-sifat logaritma ya, yang kalian bisa cari ya. Saya tidak mungkin mengulangi lagi ya, nanti panjang ini waktunya ya. Nah, jadi log y sama log 5 itu bisa dirubah menjadi ini 4x sama dengan ya, log y per log 5 itu bisa diubah ya menjadi 5 log y. Nah, jadi angka 5 naik ke atas, itu jadi basis dia ya, 5 log y ya. Nah, setelah dapat ini, jadi dapatlah kita ini 4x sama dengan, kalau diubah ke ruas kanan jadi dia pembagian atau disebut juga seperempat ya. Jadinya x sama dengan seperempat kali 5 log y. Nah, ini kita bisa kembalikan lagi angka yang ada di depan, kita buat jadi pangkat seperti tadi ya. Jadi x sama dengan 5 log y pangkat seperempat ya. Jadi yang di depan tadi kembalikan lagi menjadi pangkat y ya. Nah, x sudah jadi ya, yang dari awalnya y jadi x. Nah, inilah inverse ya. Jadi inverse dari fx sama dengan 5 pangkat 4x itu adalah sama dengan 5 log, nah yang y kita ubah jadi x ya, 5 log x pangkat seperempat ya. Itulah inverse dari fungsi eksponen ya. Akhir ya,
contoh 5. Ya, tentukan inverse dari. Ya, ini adalah persamaan kuadrat, ya, fungsi kuadrat ini, ya. Nah, bagaimana caranya? Ya, seperti biasa, kita jadikan dulu fx ini sama dengan y, kemudian y sama dengan x kuadrat plus 4x min 4. Ya. Nah, di sini kita akan merubah menjadi kuadrat sempurna, ya. Misalkan x plus 1 kuadrat, jadi seperti itu, ya. Nah, supaya dia menjadi kuadrat sempurna ini, ya, maka kita tambahkan dengan 8, supaya nanti x kuadrat plus 4x itu bisa dibuat kuadrat sempurna, ya. Nah, ditambah 8, ya. Nah, jadi y karena ditambah 8, maka semua ruas ditambah 8, y juga ditambah 8. Jadi diperoleh y ditambah 8 sama dengan x kuadrat plus 4x. Nah, min 4 tambah 8 jadi 4. Nah, x kuadrat plus 4x plus 4 ini bisa dibuat jadi kuadrat sempurna, ya. Jadi y plus 8 sama dengan x plus 2, ya, kuadrat. Karena x plus 2 kuadrat itu kalau dibuat perkalian x plus 2 kali x plus 2 itu nanti jadi x kuadrat plus 4x plus 2. Nah, jadi harus menjadi kuadrat sempurna, ya. Nah, di sini untuk menghilangkan pangkat 2 itu maka kita kali setengah. Ya, kalau yang tadi yang setengah supaya jadi 1 kali 2. Nah, kalau yang 2 supaya jadi 1 kali setengah, ya. Diperolehlah seperti ini, ya. Ya, kembali lagi, ya. Nah, jadi seperti ini. Y plus 8 pangkat setengah sama dengan X plus 2, ya, pangkat 1 jadinya, ya, karena dikali setengah, ya. Nah, sekarang sudah X itu sudah pangkat 1, sudah artinya bisa dibuat sendirian gitu, ya. Jadi kita balik X plus 2 sama dengan Y tambah 8 pangkat setengah. Jadi X sama dengan Y tambah 8 pangkat setengah dikurang 2, ya, plus 2 dipindah cross kanan jadi min 2. Nah, ini sudah, ya, X itu sudah sendirian dia, ya. Nah, jadi kalau yang pangkat setengah tadi itu artinya akar, ya. X sama dengan akar Y tambah 8 dikurang 2. Nah, X tadi adalah inverse, ya, dari Y. Nah, jadi F inverse-nya adalah akar X plus 8 dikurang 2. Nah, itu. Nah, mungkin itu, ya, contoh-contoh fungsi inverse, ya, dari bentuk linear, pecahan, eksponen, terus bentuk akar tadi, ya, bentuk kuadrat. Ada 5 contoh soal, ya. Mungkin itu saja, ya, penjelasan dari saya, ya, tentang fungsi inverse, ya. Terima kasih atas perhatian kalian. Sampai jumpa. Goodbye.